Idhar halki. Secara bahasa, idhar artinya jelas, sedangkan halki artinya berasal dari halq, yaitu tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahira dari kampus IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan yang sukun dan tanwin. Untuk itu, tetap nonton video ini hingga akhir ya. Nah, terdapat 3 poin yang akan kita pelajari dalam materi ini, yaitu diantaranya yang pertama, mengkaji. Kita akan mengkaji tentang pengertian dan macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun sendiri merupakan nun yang harokatnya selain fathah, kasrah, dan dhammah. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin yaitu nun sukun tambahan yang berada di akhir isim, ada secara pelafalan namun tidak ada di tulisan. Dibaca an, in, un. Langsung saja, poin pertama, mengkaji pengertian dan macam-macam hukum nun sukun dan tanwin yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin merupakan salah satu tajwid dalam Al-Quran. Hukum nun sukun dan tanwin berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dalam Al-Quran dan sudah pasti akan membentuk 4 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin berikut ini. Yang pertama ada idhar halki, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan terakhir ada ikhfa. Idhar halki. Secara bahasa, idhar artinya jelas, sedangkan halki artinya berasal dari halq, yaitu tenggorokan. Dan secara istilah, idhar halki merupakan hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan jelas dari makhrajnya ketika bertemu dengan salah satu huruf halq tanpa dengung. Adapun huruf-huruf idhar halki yaitu ada alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Contoh bacaannya yang pertama ada man utiya, man utiya. Yang kedua ada azabun alim, azabun alim. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu jelas ya, tanpa dengung dan juga tanpa jeda. Langsung dibaca man utiya azabun alim, tidak ada jeda maupun dengung. Selanjutnya ada hukum bacaan idgham. Idgham sendiri terdiri dari 2. Yang pertama ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Jadi secara istilah, idgham bigunnah merupakan hukum bacaan yang dibaca dengan memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat dengan dengung. Huruf-hurufnya yaitu ada ya, waw, mim, dan nun. Contoh bacaannya yaitu yang pertama ada mayyaqulu, mayyaqulu. Yang kedua ada ma'im musaffa. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sama dengan bigunnah tadi, namun ada la yang artinya tidak. Jadi secara istilah idgham bila gunnah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengung. Contoh huruf-hurufnya yaitu ada lam dan ra. Contoh bacaannya milladunhu, milladunhu. Jadi seolah-olah huruf setelahnya itu bertasydid, namun tidak ya, karena tidak ada tanda tasydid di situ, namun cara bacanya dimasukkan atau dileburkan. Jadi kita beranjak kepada hukum bacaan selanjutnya, yaitu iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya mengubah atau menukar sinonim dengan at-tahwil. Sedangkan secara istilah,
Iqlab artinya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba disertai dengan dengung. Huruf iqlab sendiri hanya ada satu, yaitu huruf ba. Contoh bacaannya ada mambakhil. Jadi tidak dibaca manbakhil ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf ba, jadi harus diganti dengan mim sukun. Jadi cara bacanya mambakhil. Yang terakhir ada hukum bacaan ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya menutupi atau menyembunyikan atau juga menyamarkan. Sedangkan secara istilah, ikhfa artinya menyamarkan suatu huruf antara idhar dan idgham dan tanpa tasydid disertai dengan dengung. Adapun huruf-huruf ikhfa ada 15. Caranya agar dapat mudah menghafal huruf-huruf ikhfa yaitu dengan menghafal huruf-huruf selain dari yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada contoh bacaan ikhfa. Yang pertama ada minkum. Minkum. Karena huruf setelahnya adalah huruf kaf, jadi seperti tambahkan ada huruf G, yaitu minkum. Namun tidak semua huruf ikhfa dibaca ang, karena hanya untuk huruf kaf dan qaf saja. Yang kedua ada contoh bacaannya mausuran. Mausuran. Jadi tidak jelas, jadi nun sukun atau tanwinnya itu disamarkan ya. Nah, kita akhirnya sampai pada poin kedua dalam materi ini, yaitu mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan surah Ali Imran ayat 134. Mari kita sama-sama mengidentifikasi adakah hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam ketiga ayat ini. Mari kita lihat sama. Dalam surah An-Nisa, apakah kalian melihat ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Nah, ternyata ada, yaitu pada kalimat ajran azima. Ya, betul, yaitu ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi hukum bacaannya yaitu izhar. Selanjutnya kita lihat lagi pada surah Al-Baqarah ayat 153. Adakah kalian melihat hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada ayat tersebut? Sepertinya tidak ada ya, jadi kita beranjak kepada surah Ali Imran ayat 134. Perhatikan dengan seksama. Ya, ada hukum bacaan di situ pada kalimat yunfiquna. Yunfiquna, huruf nun bertemu dengan huruf fa. Jadi hukum bacaannya yaitu ikhfa, yang artinya kita harus membacanya dengan samar. Nah, pada poin ketiga atau poin terakhir dari materi ini, kita akan bersama-sama membaca surah An-Nisa ayat 146, surah Al-Baqarah ayat 153, dan surah Ali Imran ayat 134. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca ketiga surah di bawah ini. Yang pertama ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir ada surah Al-Imran 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baiklah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.